warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang senang, dan dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah senantiasa membantu dan menolong kita semuanya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kemarin kita sudah membaca kalimat tauhid dalam kitab Safinatun Najah, mari kita lanjutkan pada pertemuan hari ini dengan membaca pasal untuk alamatul buluh pada bab yang kelima ini. Alamatul buluhi salasun, tanda-tanda baleh itu ada 3. Tamamu khamsa asyrota sanatan fil dzakari wal untha, yaitu sempurnanya usia 15 tahun bagi anak-anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ini yang pertama. Wal ihtilamu fil dzakari wal unsa litis'i sinin. Yang kedua, bila mana sudah keluar sperma atau mani bagi anak laki-laki, dan untuk anak perempuan berumur 9 tahun. Kalau anak laki-laki sudah merasakan mimpi atau sekaligus secara zahir keluar mani, maka ini menjadi pertanda anak itu sudah dewasa atau sudah balik. Dan bagi perempuan adalah berumur 9 tahun. Yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinin, khusus bagi anak perempuan yang sudah datang bulan karena umur 9 tahun. Hadirin yang berbahagia, ini tanda-tanda baleh menurut syariat. Dan pada momen yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, salah satu hal penting kenapa puasa diwajibkan bagi orang Islam yang sudah baligh. Orang yang baligh itu apa? Secara fikih, secara syariat, hal 3 tadi itu sangat penting. Orang yang baligh, orang yang dewasa. Pertama, persepsi terhadap waktu semakin baik. Artinya apa? Artinya bisa mengelola waktu, bisa memanfaatkan waktu, dan memiliki pribadi yang disiplin. Kapan kita sholat misalnya, kalau kita tidak tahu tentu berbahaya. Tapi bagi orang dewasa, insya Allah tahu, insya Allah mengerti kapan waktunya sholat. Tentu kita mulai dan siap-siap. Hal yang terpenting adalah sholat. Kapan kita melakukan sahur, kita akan lakukan sahur. Kapan waktunya berbuka, kita akan lakukan untuk berbuka. Sebaliknya, kalau belum waktunya berbuka, tentu siap menahan diri. Ini terkait dengan pentingnya kita bisa mengelola waktu, bisa mengisi waktu, dan bisa memaknai waktu. Jadi bagi orang baligh sangat menghargai arti daripada waktu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang baligh, orang yang dewasa itu mampu untuk mengambil keputusan. Walaupun siang-siang sangat lapar, sangat haus, dan sudah banyak sekali tersedia di warung misalnya makanan, minuman, tetapi hal ini adalah tidak menjadikan lemah karena memiliki prinsip. Orang dewasa atau orang
balik itu punya prinsip, bisa memutuskan, enggak, saya tidak akan minum, kami tidak akan makan, kami adalah berpuasa. Walaupun tidak ada teman atau tidak ada orang yang mungkin kenal dengan kita, keputusan itu tetap kekeh kita lakukan karena puasa. Ini kalau kita mudah tergoda, kemudian memutuskan untuk membatalkan puasa, artinya kedewasaan kita kemudian hilang, atau kedewasaan kita menjadi tidak bisa memberi input kepada pribadi kita sebagaimana orang yang berpuasa. Lalu orang yang balik, orang yang dewasa itu punya jiwa dan punya kesadaran. Apa itu? Kalau misalnya salah kepada orang lain, maka meminta maaf dengan tidak perlu diingatkan atau tidak perlu diminta orang lain. Kalau salah, akui dengan kesadaran pribadi, minta maaf pada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Merasa salah kepada Allah, ya, setiap waktu, lebih-lebih setiap sholat, lakukanlah istighfar, zikir, dan seterusnya, karena kesalahan kita banyak sekali. Orang dewasa tentu nyaman sehabis sholat zikir, dan kalau perlu zikir yang istiqomah bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi ini bagian penting kenapa puasa itu salah satu syarat wajibnya adalah balik, dan ini kemudian sangat bermanfaat bagi kita selaku orang yang menjalani puasa. Agar apa? Bermanfaat pada hal-hal yang sangat banyak sekali di dalam pelaksanaan puasa ini. Lalu orang dewasa atau orang balik itu juga menguatkan kita untuk mampu menerima saran, mau mengambil saran, mau menerima kritik. Orang yang berpuasa akan menjadi hebat insya Allah kalau ini dilaksanakan. Kenapa? Ya, barangkali tidak mudah menerima kritik orang lain, menerima saran, apalagi sarannya sangat berat atau bahkan tidak kita suka. Tapi karena itu kritik, karena itu masukan, saran yang baik, orang yang balik akan mudah menerimanya insya Allah. Insya Allah. Kalau kita kok cengeng, tidak mau dikritik, itu namanya bukan sifat yang baik, bukan sifat seorang yang dewasa. Balik kita dipertanyakan. Mangga dengan puasa hari ini, puasa kita ini untuk memperkuat pribadi kita menjadi orang yang dewasa, orang yang balik, mau menerima saran dan siap mendapatkan kritik dengan lapang dada. Hadirin yang berbahagia, puasa yang mulia ini memberikan manfaat yang banyak pada pembentukan kita selaku orang yang menjalani puasa, karena indikasi la'allakum tattaqun di sini banyak sekali. Kalau kita maknai, kita baru melihat kedewasaan saja sudah banyak sekali. Kita menghargai waktu, kita siap melakukan tindakan keputusan yang baik pada pribadi kita, kepada agama kita, kepada lingkungan kita, kepada hal-hal yang menyangkut pada kehidupan seharian dan seterusnya. Mau menerima kritik, mau menerima saran dari orang lain dan sebagainya. Termasuk di dalam puasa ini kita dilatih untuk membentuk jati diri kita sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mukhlis, jati diri seorang muslim yang mengedepankan berbuat baik, jujur, ikhlas, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang dewasa ini barangkali perlu kita menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kita, terutama mungkin keuangan, karena kita saat ini baru mendapatkan ujian dari Allah SWT. Punya uang, kita gunakan dengan bijaksana. Mungkin tidak hanya hari ini atau momen ini,
kemampuan untuk mengelola keuangan kita harus baik. Kewajiban-kewajiban kita menjadi prioritas, kebutuhan-kebutuhan mungkin pendukung itu menjadi pilihan kemudian. Jangan sampai kebalik, ini sudah mau hari raya, biayanya sekian untuk ini, biayanya sekian untuk itu, dan seterusnya. Barangkali mengelola keuangan ini, kalau tidak memiliki jiwa kedewasaan, kita kadang-kadang tidak mampu untuk mengelola dengan baik, dengan bijaksana. Orang yang dewasa adalah orang yang mampu mengelola keuangan dengan baik, zakat dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, kebutuhan harian dan seterusnya, senantiasa terus bergantian dan menjadi tanggung jawab kita yang tidak boleh tidak, harus kita lakukan, harus kita kelola dengan baik. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian makna daripada pengajian hari ini terkait dengan alamatul buluh, dan sekaligus kita maknai pada momen bulan yang mulia ini. Semoga kita semuanya menjadi semakin balik, semakin dewasa, yang memiliki pribadi menghargai waktu, memiliki sikap dewasa. Kemudian yang terpenting juga adalah orang dewasa tidak mudah terhasut oleh berita, oleh orang lain, dan memiliki pengendalian yang baik, termasuk memiliki kemampuan yang bijak terhadap mengelola keuangan, menerima saran dan kritik dengan lapang dada, dan jika ada salah kepada orang lain, kita siap untuk minta maaf. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang berpuasa, yang dijanjikan oleh Allah, puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya, tidak sekedar lapar dan dahaga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.